Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa jami'il masyayikhina wa masyaihim sanjam istadina masyaihim wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa ya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani qaddasallahu sirrahuma wa nawwara burihuma. Bismillah, lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna bahthal wahdaniyati asyrafu mabahith. Wa'lam, ketahuilah olehmu, ketahuilah anna bahthal wahdaniyati, sesungguhnya pembahasan tentang sifat wahdaniyah, Allah Maha Esa, Esa dalam segala hal, dalam zat, sifat dan af'al, itu asyrafu mabahithin, pembahasan yang paling mulia. Pembahasan yang paling mulia. Hadzal fanni, di dalam inilah fan, di dalam inilah fak. Walidzalika, dan oleh karena itu, kasuro, banyak apa at-tambihu, peringatan, alaihi, atas hadzal fan, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an al-azimi, yang agung. Nah, sebagaimana kemarin dijelaskan bahwa sifat wahdaniyah ini menjadi pembeda antara akidah ahli sunnah wal jamaah dengan yang lain, terutama di dalam wahdaniyatil af'al, bahwa Allah itu Maha Esa di dalam segala perbuatan. Karena itulah dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali yang menjelaskan tentang wahdaniyah ini. Qul huwallahu ahad, wallahu fa'alul lima yurid. Terus Allah itu menjadikan makhluk dan menjadikan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi sifatu, adapun inilah sifat as-situ yang berapa? 6. Yang 6. Fal ula, maka adapun yang pertama, minha, dari sifat 6, dari sifat as-situ. 6 itu apa sih? 6-nya wujud, qidam, baqa, mukhalafadis, qudrah, iradah. Fal ula, maka adapun sifat yang pertama, minha, dari as-situ, itu al-wujudu, wahyal wujudu, adalah sifat wujud. Itu tusamma, diberi nama, apa sifat wujud tadi itu diberi nama nafsiyatan, akan sifat nafsiyah. Jadi sifat wujud itu disebut juga sifat nafsiyah. Nafsiyah. Kenapa disebut sifat nafsiyah? Li'annaha, karena sesungguhnya sifat itulah tadulu, tidak menunjukkan apa sifat nafsiyah, tidak menunjukkan ala maknan, atas suatu makna, zaidin, yang melebihi, ala nafsi dzati, atas
zatnya itu sendiri. Ala nafsi dzati, atas zatnya itu sendiri. Karena dengan sifat wujud ini, itu tidak ada makna lain kecuali ya zatnya itu sendiri. Apa? Yaitu ada. Khalil? Ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Ya adanya, Allah ada. Nah, ada itu sudah menunjukkan dari zatnya Allah itu sendiri. Karena selain Allah itu namanya maujud, sesuatu yang diwujudkan. Nah, sesuatu yang diwujudkan itu mesti membutuhkan sesuatu yang mewujudkan, dan itu sesuatu yang mewujudkan itu wajib adanya. Nah, wajib adanya wujud itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagat raya ini itu dulu nggak ada. Kemudian diwujudkan, maka wujud atau maujud, maka ada. Jadi adanya jagat raya ini pasti ada sesuatu yang mewujudkan, dan yang mewujudkan itu ada. Adanya kapan? Ya sebelum alam jagat raya ini itu ada. Kapan? Ya pokoknya ada. Jadi adanya Allah itu sebelum kata ada itu ada. Itu dan itulah zatnya Allah itu. Nah, maka disebut sifat nafsi. Sifat nafsiyah. Karena tidak ada makna lain yang menunjukkan lebih dari makna itu, yang itu merupakan zatnya Allah itu sendiri yang wajib adanya wujud. Nah, wal khamsatu, adapun sifat yang 5 ba'daha, setelah sifat wujud. Setelah sifat wujud itu berarti apa? Qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, kudro, iroda. 5 itu tusamma, diberi nama apa? Sifat 5 diberi nama salbiyatan, akan nama sifat salbiyah. Salbiyah itu mana aslinya salab atau menghilangkan, meniadakan, menolak. Kenapa disebut sifat salbiyah, meniadakan, menolak? Li'annaha, karena sesungguhnya 5 sifat salbiyah itu dalat, menunjukkan apa sifat salbiyah, ala salbima, atas menghilangkan sifat, layaliku, yang tidak pantas apa sifat, apa ma, bihi, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sifat 5 ini, itu maka akan mampu menolak sifat apapun yang tidak layak bagi Allah. Nah, menolak, meniadakan itu bahasa Arabnya salab. Sehingga 5 sifat ini disebut sifat salbiyah. Apa sifat tadi kemarin? Qidam, apa? Baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah ya, wahdaniyah. Bukan kudrat tadi, salah saya. Yang pertama salah ya. Nah, dengan 5 ini itu semua sifat yang tidak layak bagi Allah itu akan tertolak dengan sendirinya. Contoh, Allah bersifat misalnya qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada siapapun selain Allah. Jadi Allah itu mencukupi dirinya sendiri, tidak butuh terhadap apapun selain Allah. Itu qiyamu bin nafsi. Nah, dengan sifat ini maka tidak layak Allah itu punya anak, karena nggak butuh. Tidak layak Allah itu punya istri, punya suami. Tidak layak Allah itu berupa jisim. Dengan sifat mukhalafatul hawadis, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, maka Allah tidak layak memiliki tangan. Allah tidak layak memiliki mata, telinga, hidung, jisim, dan seterusnya.
Karena itu kemarin kesimpulannya apapun yang sampean gambarkan tentang Allah, sampean bayangkan tentang Allah, Allah itu koyo apa ya? Kemudian sampean membayangkan, maka Allah pasti tidak sesuai dengan apa yang sampean bayangkan itu. Karena nggak bisa dibayangkan. Karena berbeda dengan makhluk di luar jangkauan bayangan makhluk. Nah, sifat semua tadi itu tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Nah, sehingga dengan sifat mukhalafatul hawadits tadi semua akan tertolak. Nah, sehingga 5 sifat tadi itu yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Ini disebut sifat salbiyah. Yang dengan sifat itu akan menolak, akan menghilangkan semua sifat yang tidak layak disandangkan kepada Allah. Misalkan Allah, kira-kira Allah itu makan nggak? Allah makan nggak? Kenapa? Kenapa? Ya karena Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk makan, Allah pasti tidak makan. Nah gitu aja. Kira-kira tingginya Allah itu seberapa ya? Bisa dibayangkan begitu nggak kira-kira? Apakah selangit Gusti Allah itu tingginya? Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu wahdaniyah, berdiri ya mubinafsi, nggak butuh arah, nggak butuh tempat, nggak butuh dan seterusnya. Itu disebut sifat salbiyah. Wasifatu, adapun semua sifat as-salbiyatu yang sebangsa salbiyah, menolak terhadap disandarkan kepada Allah, itu latan khisiru, tidak terbatas apa sifat salbiyah ala sohihi menurut kaul yang sohih, ala sohihi menurut kaul yang sohih. Kaul yang sohih ini berarti kaul yang sangat kuat, kaul yang sangat kuat. Karena begini, dalam fikih itu begini, ada kaul asoh, kaul yang paling sohih, ada kaul soheh, ada kaul doif. Oke? Sekarang saya tanya, antara kaul asoh, kaul yang paling soheh, dengan kaul soheh, ini lebih kuat mana? Saya ulangi, pendapat yang paling soheh dengan pendapat yang soheh, ini lebih kuat mana untuk diikuti? Soheh apa asoh? Kenapa? Yang paling soheh apa yang soheh? Halo? Ada 2 pendapat. Ini boleh, ini enggak boleh. Oke, menurut kaul yang paling soheh, pendapat boleh. Oke, nah ini antara pendapat yang mengatakan kaul yang paling kuat dengan kaul yang paling soheh dengan kaul soheh, ini untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berhukum, itu lebih kuat mana? Soheh apa asoh? Asoh apa soheh? Yang paling kuat dan paling bisa dipakai pegangan? Soheh. Soheh. Kenapa? Asoh. Kenapa? Silakan dijawab. Kalau betul, karena kaul yang asoh paling soheh itu berarti ada lawannya, ada 2 pendapat, cuman yang ini lebih soheh, berarti ada yang melawan, oke? Sehingga ini lemah untuk dijadikan pegangan. Lebih kuat adalah kaul soheh, karena kaul soheh ini nggak ada musuhnya, semua orang setuju, sehingga disebut soheh, sehingga lebih kuat untuk dijadikan pedoman. Mafhum ini ya? Karena di dalam kasus ini itu sering salah paham.
Dikiranya kok pendapat yang paling sahih itu lebih kuat dari pendapat yang sahih. Hanya ada kata-kata paling. Padahal dalam hukum seperti itu. Siapa yang sampean kan namanya kan? Kusdian. Ini orang yang ganteng. Nah, dengan orang yang paling ganteng di antara satu kelas ini, lebih kuat mana kegantengannya? Orang ganteng apa yang paling ganteng? Lebih kuat mana? Nah, dalam kasus ini berbeda. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut qaul shahih itu berarti kuat ini bahwa sebetulnya sifat salbiyah itu tidak ada batasnya. Pokoknya apapun sifat kok yang tidak layak bagi Allah itu berarti salbiyah. Kenapa? Li'annan naqaiso, karena sesungguhnya semua sifat-sifat kekurangan itu la nihayata, tidak ada batasnya itu maujud laha bagi sifat naqais, sifat kekurangan. Namanya kata-kata kurang itu kan banyak sekali. Wa kulluha, adapun semua sifat naqais itu manfiyatun, yang ditiadakan fi haqqihi, di dalam haknya Allah Ta'ala. Melompat ya. Wa kulluha, adapun semua sifat naqais itu manfiyatun, yang ditiadakan anhu, dari Allah Ta'ala. Nah, wahadzal khamsatu, adapun inilah 5 sifat. Sekali lagi apa tadi 5 sifat tadi itu? Baqo, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Itu usuluha, pokoknya sifat naqais. Apa tadi? Itu usuluha, pokoknya sifat salbiyah. Itu usuluha, pokoknya atau apa? Dasarnya sifat salbiyah. Kenapa? Fa innama, karena apapun ada yang selain 5 min nafsi zaujati, nyatanya dari tidak adanya istri, wal waladi, dan anak, wal mu'ini, dan orang yang menolong, wa ghairi dzalika, dan selainnya punya istri, punya anak, punya penolong, itu rojiun, yang kembali ilaiha, kepada 5 tadi itu. 5 ilaiha, kepada sifat 5 tadi itu. Jadi semua sifat selain 5 itu tidak layak bagi Allah. Contohnya misalkan Allah tidak punya istri, tidak punya anak, tidak memiliki penolong dan sebagainya, semuanya itu kembalinya, ujung-ujungnya, dasarnya itu ya karena punya sifat 5 itu. Misalnya begini, Allah itu punya sifat sempurna, yaitu langgeng. Bakok. Langgeng itu apa? Bakok. Selama-lamanya tidak akan rusak, tidak akan berubah. Bakok selama-lamanya. Nah, selain Allah, itu berarti tidak bakok. Pasti hancur, pasti hilang, pasti berubah. Jadi karena Allah itu punya sifat bakok, tetap, dan selama-lamanya, maka selain Allah itu pasti tidak tetap, berubah-ubah, dan ada batasnya. Oke, mafhum ini ya. Nah, karena itulah sifat tetap tadi itu, bako, itu sebuah kesempurnaan. Selain sifat kesempurnaan, itu berarti sifat kekurangan. Sehingga sesuatu yang berubah-berubah, kemudian tidak langgeng, itu berarti kurang, sifat kurang.
Karena itulah manusia, kita semuanya ini, itu punya sifat dasar yaitu kekurangan, karena kita itu bisa berubah-ubah, asalnya muda menjadi tua, kemudian bisa hilang, bisa berakhir dengan kematian. Oke? Nah, agar manusia itu menjadi sempurna, agar bakok, maka kemudian disyariatkan oleh Allah berupa menikah. Karena dengan menikah nanti itu akan muncullah anak. Nah, anak inilah nanti yang akan meneruskan kebakokan akan meneruskan keterbatasan usia manusia. Mafhum gak ini ya? Gini, kalau dewek ini, kita ini misalkan saya ya. Misalnya andekan umurnya 50 tahun. Kurang banyak, 70 tahun. Misalnya 70 tahun. Usia saya 70 tahun. Berarti setelah itu kan saya nggak ada. Dan itu kurang. Nah, agar saya selalu ada, maka disyariatkan oleh Allah saya untuk menikah. Dengan menikah itu punya anak. Nah, anak saya inilah yang akan meneruskan ketiadaan saya di dunia. Maksud nggak ini? Sehingga orang yang tidak punya anak itu disebut, orang-orang menyebutnya kurang sempurna hidupnya. Maksud nggak ini ya? Tidak sempurna hidupnya karena dia tidak langgeng. Tidak ada yang meneruskan keterbatasan usianya di dunia itu. Nah, dengan saya punya anak, akhirnya amal saya tidak terputus. Apa nanti yang dilakukan oleh anak saya itu akan menjadi celengan, menjadi sumber amal kebaikan saya mengalir kepada saya. Nah, sehingga orang yang punya istri kemudian punya anak, yang anaknya itu mampu meneruskan amal bapaknya, itu orangnya disebut sempurna. Sekalipun sempurna tidak seperti Gusti Allah ya. Kenapa? Karena hidupnya tadi itu ada penerusnya. Nah, itu loh, maksudnya begitu. Mafhum ini ya, sekalipun agak bulat, mafhum ya. Jadi pada dasarnya Allah itu punya kesempurnaan, semua selain Allah itu punya sifat kekurangan. Lah agar manusia itu mendekati sempurna, maka meniru sifatnya Gusti Allah dengan cara tadi itu. Allah menentukan syariat-syariat itu sebetulnya untuk menyempurnakan manusia. Jadi Allah menentukan syariat menikah, Allah mensyariatkan untuk belajar, taklim dan sebagainya itu ya dalam rangka untuk menyempurnakan kemanusiaan itu sendiri. Ya setidaknya agar mendekati Allah itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu sampai menikah harus minimal punya cita-cita menikah. Jangan sampai tidak punya cita-cita menikah, tapi niatnya tadi itu. Halo? Coron niat menikah, kepingin menikah, niatnya jangan sampai salah. Niatnya yang tadi untuk menyempurnakan biar punya anak, sehingga amalnya seterusnya itu bukan kok senang-senang hai-hai, itu bukan. Nah, apapun yang dilakukan manusia dalam rangka untuk menyempurnakan tadi itu, maka itu nanti termasuk ibadah. Karena mengikuti syariat Allah untuk menyempurnakan kemanusiaan tadi. Karena gitoto, niatnya apa itu gitoto, ngikuti aturan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Jadi ada sifat nafsiyah, sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu wujud. Karena selain wujud berarti maujud. Ya, hanya dua ini. Ada wujud, ada maujud. Semua selain Allah itu maujud, sesuatu yang diwujudkan. Hanya Allah tok sing wujud, sing ono iku, selain itu enggak ada. Oke, Allah tok yang ada di jagat raya ini. Selain itu enggak ada. Karena selain itu disebut maujud. Nah, karena ini sudah menempel khas pada diri Allah, maka disebut sifat
nafsiyah. Nah, Allah itu punya sifat kesempurnaan yang sempurna sesempurna-sempurnanya, yang tidak mungkin Allah itu punya sifat kekurangan sedikit pun. Nah, sifat kesempurnaan yang menolak semua sifat kekurangan, ini disebut sifat apa? Salbiyah. Itu ada 5 tadi itu. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Karena dengan sifat-sifat 5 ini, maka semua sifat yang kurang itu tidak akan bisa nempel di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, keyakinan ini penting karena banyak keyakinan awam maupun keyakinan yang ada di luar Nahdlatul Ulama itu salah. Ya. Ini tak bulan balen ini makanya kudu sampean yakini betul. Dipahami betul apa sih nafsu itu kayak apa, hubungannya piye dan seterusnya.